Shalom, shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Mari, malam ini dalam Pray From Home kita siapkan hati untuk mendengar firman dan kemudian juga belajar untuk melakukannya. Dan kita berdoa syafaat buat orang-orang yang kita kasih, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Terlebih dahulu kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami siapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Malam ini saya akan sharing tentang semua ada waktunya. Ya, Tuhan menciptakan segala sesuatu ada waktunya, dan kita harus belajar tahu bahwa Tuhan itu teratur, disiplin, penuh kasih, dan segala peraturan dan rencana Tuhan itu ada waktunya. Jadi mari kita belajar mengikuti waktunya Tuhan, dan kita juga belajar untuk disiplin, teratur, juga belajar dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita lihat dari Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi sebuah nasihat firman Tuhan yang luar biasa, dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Nah, hal pertama yang kita mau lihat dari semua ada waktunya, yaitu jangan salah paham. Dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8, kita mau belajar jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kekasih Tuhan, kita menuai dari apa yang kita tabur. Jadi sebetulnya, apapun yang kita alami hari ini, sebetulnya merupakan kumpulan dari taburan kita di masa lalu. Namun, kadang-kadang memang bukan taburan kita seorang diri, bisa jadi taburan pasangan kita, taburan dari orang tua kita, baik hal yang baik maupun hal yang buruk. Oleh sebab itu, kalau kita tahu orang tua kita, kakek moyang, nenek moyang kita menabur hal-hal yang buruk, kita minta di dalam nama Yesus patahkan segala kutuk, ya, segala kutuk yang terjadi. Bisa jadi hal-hal kejahatan, bisa jadi karena orang tua, kakek, dan nenek moyang kita tidak tahu kebenaran. Kita bisa minta biar kita tidak menuainya. Namun ada kalanya memang apa yang mereka tabur, mau nggak mau harus kita terima. Tetapi mari kita siapkan diri, karena Tuhan selalu punya strategi, Tuhan selalu punya cara untuk mengatasi segala macam pergumulan kita, segala macam perjuangan kita, segala macam hal-hal yang buruk. Tuhan punya strategi memutar balikannya. Oleh sebab itu, kita harus tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Dia tidak jahat. Kalau orang tua kita, kakek, nenek moyang kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, harusnya kita menuai. Tetapi ketika kita bertobat, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita ini meminta kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya supaya saya tidak menerima apa yang mereka tabur, Tuhan dapat meluputkannya. Nah, kekasih Tuhan, orang yang menabur daging, dia akan menuai kebinasaan. Oleh sebab itu jangan sampai kita melakukan tabiat daging, memuaskan kedagingan kita, hawa nafsu kita, kemarahan, kepahitan, iri hati, kekecewaan, dan hal-hal yang buruk lainnya. Tetapi mulailah kita belajar
bahwa ketika kita menabur roh, kita akan menuai hidup yang kekal. Teruslah berbuat baik, berbuat kebenaran, menolong orang, membantu orang lain. Dan sebenarnya apapun yang kita tabur, apapun yang kita lakukan, itu yang akan kita terima, itu yang akan kita tuai. Oleh sebab itu, jangan salah paham dengan Tuhan, jangan sampai kita tersesat. Kalau kita menabur, kita akan menuai. Kita akan menuai yang benar kalau kita menabur yang benar. Kalau kita menuai yang baik, itu dikarenakan kita sudah menabur yang baik. Itu yang pertama, jangan salah paham. Yang kedua, jangan jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Dikatakan demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ayat-ayat ini sangat luar biasa, dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya, kita harus menyiapkan diri kita, supaya kita tidak lemah iman, kita tidak lemah dalam pengertian kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita lemah pengharapan. Dan oleh sebab itu ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, selama masih ada waktu buat kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, juga kepada saudara-saudara seiman. Oleh sebab itu teruslah menabur kebaikan, teruslah menolong orang lain, teruslah membantu orang lain. Waktu kita menolong orang dalam kesesakan, sebenarnya mempersiapkan diri kita, waktu kita mengalami kesesakan, Tuhan yang turut campur dalam hidup kita. Waktu kita dalam kelemahan, kesesakan, kita mendapat pertolongan, itu dikarenakan kita menabur kebaikan ketika orang dalam kesesakan, dalam suasana susah, kita tolong mereka. Ingat baik-baik, belajarlah menabur, belajarlah berbuat baik, khususnya kepada orang-orang yang tidak mampu membalas kepada kita. Dan suatu hari kita akan menikmati waktu kita mengalami hal yang tidak pernah kita duga, hal yang terbaik dari Tuhan dinyatakan kepada kita, mujizatnya, pertolongannya, keajaibannya. Saudara, setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita, akan memantul kepada kita. Jadi jangan jemu berbuat baik, jangan jemu menabur kebaikan, jangan jemu menolong, jangan jemu membuat orang lain bahagia, lebih bahagia. Mungkin saudara berkata, wah sepertinya bertepuk sebelah tangan, sepertinya kok tidak ada balasan apa-apa. Ingat baik-baik, ketika kita menolong orang yang tidak mampu membalas kita, Tuhan sendiri yang akan balas kita. Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Tuhan sendiri yang akan turut campur kepada kita. Nah, kekasih Tuhan, jangan lemah. Oleh sebab itu, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kapan menuai? Tunggu waktunya. Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan kita hari ini adalah kumpulan dari taburan kita bertahun-tahun yang lalu. Mungkin suatu hari saudara akan sadar, loh kok aku sudah seperti hari ini? Lalu saudara ingat, oh iya, dulu di tahun sekian aku pernah nolong orang ini. Dan saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang orang yang kita tolong, ternyata di kemudian hari dia sudah diberkati Tuhan luar biasa dan dia menolong kita kembali. Malah kita bisa melihat ternyata orang yang kita tolong ketika diberkati Tuhan membalas kebaikan kita. Saudara, ketika kita menolong orang lain, membantu orang lain, mungkin orang lain itu tidak bisa menolong membantu kita kembali. Tetapi ingat, Tuhan tidak buta.
Tuhan tidak tuli, Tuhan selalu peduli, dan Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk membalas kebaikan kita. Dan sebetulnya Tuhan tidak perlu membalas kebaikan kita, karena Tuhan sudah baik dan sangat baik kepada kita. Hanya saja ada hukum tabur dan tuai. Tuhan tahu apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Oleh sebab itu, mari ingatlah semua ada waktunya. Jangan berhenti berbuat kebaikan dan jangan pernah menunda berbuat baik. Kalau saudara tahu saudara bisa berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Besok, lusa, minggu depan. Mungkin terlambat. Orang lain bisa dipakai Tuhan untuk menolong seseorang yang sedang mengalami kesesakan, sedang dalam kesusahan, sedang dalam kebutuhan yang besar. Dan kekasih Tuhan, ingatlah, setiap kebaikan kita tidak pernah sia-sia. Jadi, kalaupun saudara sempat berpikir, semua perbuatan baikku sia-sia, saudara sedang lemah iman, saudara sedang lemah pengharapan, saudara bisa ditipu oleh iblis, saudara bisa disesatkan oleh iblis. Tetapi berita baiknya, ingat, semua perbuatan baik kita, kebenaran yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Kita akan menuai kebaikan dan kebenaran yang kita lakukan tepat pada waktunya Tuhan. Bukan waktu kita tidak bisa mengatur Tuhan, tetapi Tuhan yang siap memberkati kita, menolong kita tepat waktunya. Sehingga kita selalu berkata, Tuhan Kau baik, pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, di mana kita sangat membutuhkannya. Dan Tuhan mau kita tetap setia untuk menolong orang lain, membantu orang lain, mendukung orang lain. Bagaimana kita dapat bahagia? Salah satu caranya adalah membuat orang lain bahagia. Membuat orang lain diberkati, membuat kita semakin diberkati. Dan saudara, ini kasih Tuhan yang harus kita tahu, semua ada waktunya. Kalau kita menabur roh, kita menuai hidup yang kekal. Dan kalau kita menabur daging, kita menuai kebinasaan. Oleh sebab itu, nabur di dalam roh. Dan saya percaya Tuhan menguatkan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk menjalani hari demi hari di dalam Tuhan. Siapkan hati, tahun ini saudara akan melihat pembalikan keadaan menjadi lebih baik dan yang terbaik. Dan cara Tuhan menolong saudara di luar akal pikiran kita. Dan lihat, tahun ini menjadi pemulihan ekonomi. Hari-hari ini ketika saudara letih lesu, ingat baik-baik, tahun ini ada pembalikan keadaan. Tahun ini ada pemulihan ekonomi. Pemulihan dari segala sesuatu yang tahun lalu sepertinya terbalik. Sepertinya di luar pikiran kita, di luar rencana kita. Tetap percaya, rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Semua ada waktunya. Mari kita berdoa bersama. Di malam ini kami berdoa bersama dengan para kasih Tuhan. Biarlah kami sabar, tekun, ulet, dan gigih dalam mengerjakan tugas panggilan kami masing-masing. Biarlah mata kami selalu tertuju kepadamu ya Tuhan, sehingga ketika kami menabur kebaikan, menabur kebenaran, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa semuanya itu adalah persiapan buat diri kami di saat kami sedang dalam masa kesusahan. Masa di mana kami mengalami situasi yang kurang enak. Tetapi kami percaya, dalam segala sesuatu Tuhan itu baik. Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami lemah badan, yang sedang mengalami lemah di dalam psikisnya, psikologisnya, jiwanya. Kami berdoa buat Ama Maria yang sudah belajar berjalan, dan dalam minggu ini rencana akan pindah dari rumah sakit di Singapura ke apartemen. Dan kami berdoa ya Tuhan, kesembuhan mujizat pertolongan buat Ama Maria dinyatakan.
Kami juga berdoa buat Dedi Paulus yang ada di Solo. Kami berdoa kesembuhan, mujizat, pertolongan yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan. Biarlah Tuhan memberikan nafas kehidupan, nafas pengharapan, dan kesembuhan di tubuhnya, pemulihan di tubuhnya, bahkan jiwanya pun bersorak, bersukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk beberapa saudara-saudari yang sedang isolasi mandiri COVID-19, untuk yang ada di Batu, baik Mami Wati, Vika, Dio, Vero, Anya, Ani, dan Ainun. Kami berdoa ketika mereka sedang dalam masa isolasi mandiri, Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka. Dan malam ini juga kami berdoa buat kekasih Tuhan yang lain yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka. Baik para hamba Tuhan, juga semua rekan-rekan, saudara-saudaraku yang sedang sakit, Tuhan menjamah kesehatan mereka. Kami berdoa buat Pak Daud di Surabaya, Tuhan menyembuhkan matanya dan menyembuhkan dari sakit diabetes. Dan kami juga berdoa buat saudara Lukas, Tuhan memberikan keteduhan hati, ketenangan jiwanya. Dan kami berdoa ya Tuhan, pertolongan Tuhan selalu tepat waktu buat mereka semua, termasuk buat Pak Selamat yang ada di Jajak. Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan, dan biarlah Tuhan menolong mereka tepat waktu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kekasih Tuhan yang setiap hari bekerja, melakukan tugas panggilan hidupnya sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha. Tuhan, kami berdoa di dunia peternakan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan, toko, gudang, apotek, dan usaha-usaha yang lain, baik di pabrik maupun yang ada di jalan raya, di udara maupun di laut. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka semua bekerja dengan protokol kesehatan, dan kami percaya perlindungan Tuhan, berkat Tuhan ada pada mereka. Tak lupa kami berdoa, Tuhan nyatakan penghiburan dan pertolongan buat korban dari Sriwijaya SJ182. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah damai sejahtera, penghiburan, pertolongan dari keluarga yang ditinggalkan, dari para penumpang dan semua awak kabin dari SJ182. Terima kasih Tuhan. Malam ini juga kami berdoa memintakan berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia dalam persiapan vaksinasi tanggal 13 Januari mendatang. Dimulai dari Presiden Jokowi, kami berdoa biarlah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 baik di pusat maupun daerah berjalan dengan lancar. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Indonesia sembuh, Indonesia pulih. Dan kami berdoa di tahun ini pula proses vaksinasi COVID-19 bisa selesai. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu sungguh luar biasa buat Indonesia. Indonesia sembuh, Indonesia sehat, Indonesia bangun, bangkit, dan bersemangat kembali. Terima kasih Tuhan, Indonesia mengalami pemulihan ekonomi luar biasa. Terima kasih Bapa, malam ini kami menyerahkan kehidupan kami lebih lanjut, dan biarlah malam ini kami dapat beristirahat. Sebelumnya kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan berkat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan kekuatan saudara, jangan jemu berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati.